Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Juliana Elizabeth dengan NPM 1910104005, Putri Ayu Wulandari dengan NPM 1910104009, Triyeni Suciani dengan NPM 1910104012, dan Adinda Putri Azhara dengan NPM 1910104023 akan menjelaskan materi tata kelola perusahaan, yaitu mengenai dimensi Dewan Manajemen Terintegrasi. Baik, saat ini kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai regulasi Komite Audit di Indonesia. Yang pertama ada Komite Audit menurut Undang-Undang BUMN. Ketentuan mengenai Komite Audit BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tanggal 19 Juni 2003. Pasal 70 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk membantu komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit tersebut dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada komisaris atau Dewan Pengawas. Ketua komite audit adalah anggota komisaris independen yang diangkat oleh komisaris. Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan tugasnya, komisaris dan Dewan Pengawas perlu dibantu oleh komite audit yang bertugas menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal maupun auditor eksternal, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya, memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh BUMN, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris dan Dewan Pengawas, serta tugas-tugas komisaris dan Dewan Pengawas lainnya. Lalu yang kedua, yaitu Komite Audit menurut Kementerian BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 05/MBU/2006 tanggal 20 Desember tahun 2006 tentang Komite Audit bagi BUMN, dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN tersebut menyatakan bahwa tugas Komite Audit terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama, membantu komisaris atau Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal. Yang kedua, menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal maupun auditor eksternal. Yang ketiga, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya. Yang keempat, memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN. Dan yang kelima, melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris atau Dewan Pengawas serta tugas-tugas komisaris atau Dewan Pengawas lainnya. Pada pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa komisaris atau Dewan Pengawas dapat pula memberikan penugasan lain kepada komite audit, namun tidak terbatas pada yang pertama, melakukan penelaahan atas informasi mengenai BUMN, serta rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran BUMN, laporan manajemen dan informasi lainnya. Yang kedua, melakukan penelaahan atas ketaatan BUMN terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BUMN. Yang ketiga, melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN. Yang keempat, mengkaji kecukupan fungsi audit internal, termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan, dan penugasan yang telah dilaksanakan. Dan yang kelima, mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal, termasuk di dalamnya pelaksanaan audit dan jumlah auditornya. Terkait dengan keanggotaan komite audit, Peraturan Menteri BUMN tersebut diatur dalam beberapa pasal,
yaitu diantaranya yang pertama pasal 6 ayat 3 yang menyatakan bahwa anggota komite audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup. Lalu yang kedua, tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan. Dan yang ketiga, mampu berkomunikasi secara aktif. Pasal berikutnya yaitu pasal 6 ayat 4 yang menyatakan bahwa salah seorang dari anggota komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dan memahami manajemen resiko. Dan salah seorang harus memahami industri atau bisnis BUMN yang bersangkutan. Lalu, pasal yang ketiga, pasal 6 ayat 5 yang menyatakan bahwa jika ada anggota komite audit yang berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi di mana anggota komite audit berasal tidak boleh memberikan jasa pada BUMN yang bersangkutan. Lalu pasal yang keempat yaitu pasal 6 ayat 7 menyatakan bahwa anggota komite audit berasal dari luar BUMN dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, dengan anggota komisaris atau dewan pengawas dan atau anggota direksi. Lalu yang kelima yaitu pasal 6 ayat 8 menyatakan bahwa anggota komite audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor per 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus tahun 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada BUMN, pasal 18 ayat 1 butir B menyebutkan bahwa komite audit merupakan salah satu organ pendukung Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Selain itu, sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN nomor per 12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang organ pendukung Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN, beberapa pasal berikut antara lain mengatur tentang komite audit, yaitu yang pertama pasal 2 ayat 1 butir B menyatakan bahwa komite audit merupakan salah satu organ pendukung Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Pasal yang kedua yaitu pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa anggota komite audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan atau pemeriksaan. Yang kedua, tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap perusahaan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif. Yang keempat, dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Dan yang kelima, persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit jika diperlukan. Pasal yang ketiga yaitu pasal 14, di mana pasal 14 menyatakan bahwa masa jabatan anggota komite audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas perusahaan paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 2 tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Selanjutnya adalah komite audit menurut Bursa Efek, di mana berdasarkan surat edaran dari Direksi Bursa Efek Jakarta nomor SE 008 BEJ 12 tahun 2021 tanggal 7 Desember tahun 2021 mengenai keanggotaan komite audit disebutkan bahwa jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya harus 3 orang termasuk ketua komite audit. Kedua, anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya diperbolehkan sebanyak 1 orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit. Yang ketiga, anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Adapun ketentuan lain yang mengatur mengenai keanggotaan komite audit
antara lain Surat Edaran Bapepam nomor SE03 PM tahun 2000 dan Ketentuan Direksi Bursa Efek Jakarta atau BEJ nomor Cap 315 BEJ 06 tahun 2000 yang menjelaskan anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang anggota dan seorang di antaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eksternal independen di mana sekurang-kurangnya di antaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan. Selanjutnya, komite audit menurut Komite Nasional Good Corporate Governance atau GCG, berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang disusun oleh Komite Nasional GCG menyebutkan bahwa Dewan Komisaris harus membentuk suatu komite audit. Kedua, harus terdapat ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur dengan jelas kewenangan dan juga tugas komite audit. Ketiga, tugas utama komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal. Yang keempat, anggota komite audit harus diangkat dari anggota Dewan Komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri atas 1. Paling sedikit 3 anggota, dan 2. Mayoritas harus independen. Adapun tujuan dari pembentukan komite audit sendiri, yang pertama adalah pelaporan keuangan. Meskipun Dewan Direksi dan Komisaris bertanggung jawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab hanya atas laporan keuangan audit eksternal, maka komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal. Kedua, manajemen risiko dan kontrol. Meskipun direksi dan juga dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit juga memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol. Yang ketiga, tujuan dari tata kelola perusahaan. Meskipun Dewan Direksi dan juga Komisaris terutama bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola perusahaan, Komite Audit juga melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari Komite Audit. Komite Audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektivitas, tanggung jawab, keterbukaan, dan juga objektivitas Dewan Komisaris. Adapun fungsinya yang pertama adalah memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama Dewan Komisaris. Yang kedua, menciptakan iklim disiplin yang kontrol yang akan mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan. Yang ketiga, memungkinkan anggota yang non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peran yang positif. Keempat, membantu direksi keuangan atau direktur keuangan dengan memberikan suatu kesempatan di mana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan. Yang kelima, memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan dengan efektif. Yang keenam, memperkuat posisi auditor eksternal dengan memperkuat independensi dari manajer. Serta yang ketujuh, meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan, serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik. Adapun, tanggung jawab dari komite audit di bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memberikan kepastian bahwa perusahaan harus tunduk secara layak pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan urusan dengan pantas dan mempertahankan kontrol yang efektif terhadap konflik kepentingan dan manipulasi terhadap pegawainya. Dalam hal tata kelola perusahaan, peran tanggung jawab komite audit diantaranya yang pertama, mengawasi proses tata kelola perusahaan, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan tata kelola perusahaan. Ketiga, memonitor bahwa perusahaan tunduk pada Code of Conduct. Yang keempat, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja finansial ataupun non-finansial perusahaan. Yang kelima, memonitor bahwa perusahaan harus tunduk pada setiap undang-undang serta peraturan yang berlaku, serta yang terakhir, mengharuskan auditor internal untuk dapat melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan tata kelola perusahaan dan temuan lainnya. Selanjutnya,
yaitu Komite Audit menurut Bank Indonesia. Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum. Berdasarkan pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi. Struktur keanggotaan komite audit sesuai pasal 38 PBI tersebut paling kurang terdiri dari yang pertama, seorang komisaris independen yang sekaligus sebagai ketua. Yang kedua, seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi. Dan yang ketiga, seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Bank Indonesia melalui surat edaran kepada semua bank umum konvensional di Indonesia nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April tahun 2013 mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum. Pada bagian 4 komite. Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Ketentuan tentang komite audit adalah yang pertama, keanggotaan komite audit paling kurang terdiri dari 1 orang komisaris independen yang merangkap sebagai ketua, lalu 1 orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Ketentuan kedua, yaitu anggota komite audit yang berasal dari pihak independen, dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi apabila memenuhi kriteria, yaitu memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan atau akuntansi, serta memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 tahun di bidang keuangan atau akuntansi. Ketentuan ketiga, yaitu anggota komite audit yang berasal dari pihak independen, dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan apabila memenuhi kriteria yaitu memiliki pengetahuan di bidang hukum dan atau perbankan, serta memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 tahun di bidang hukum dan atau perbankan. Komite audit di perbankan dapat dipandang sebagai wujud mekanisme pengendalian yang diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan. Implementasi prinsip Good Corporate Governance di Komite Audit. Komite Audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) karena merupakan mata dan telinga Dewan Komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan Komite Audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi Good Corporate Governance. Untuk mewujudkan prinsip GCG di suatu perusahaan publik, maka prinsip harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit. 1. Prinsip independensi audit. Komite audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas. 2. Prinsip transparansi komite audit. Prinsip ini ditunjukkan melalui piagam komite audit, program kerja tahunan, serta rapat komite audit secara elektronik yang didokumentasikan dalam notulen rapat. 3. Prinsip akuntabilitas akuntan publik. Prinsip ini ditunjukkan oleh frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota komite audit. 4. Prinsip pertanggungjawaban komite audit. Prinsip ini ditunjukkan oleh aktivitas komite audit yang dijalankan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. 5. Prinsip kewajaran komite audit. Prinsip ini ditunjukkan oleh sikap komite audit dalam pengambilan keputusan yang didasarkan atas sikap adil dan objektif terhadap semua pihak. Audit Komite Self-Assessment Checklist. Anggota komite audit dapat melakukan penilaian mandiri.
yaitu melalui peninjauan menggunakan alat bantu kuesioner penilaian mandiri yang dilengkapi dengan self-assessment checklist. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dalam pelaksanaan tugas yang diembannya, sehingga diketahui upaya perbaikan agar komite audit dapat berjalan lebih efektif. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi dimensi Dewan Manajemen Terintegrasi dalam tata kelola perusahaan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.